Oke. Selamat sore. Selamat Mas sore, Eri. Pak Sugeng. Oke, terima kasih Iya, Mas ya. Eri mau berkunjung mampir wedangan di warung halaman. Oh, iya, Jadi iya. ini podcastnya namanya mampir wedangan. Mampir wedangan. Makanya ada wedang gitu. Terima kasih di Suku. Oke Mas. Oke teman-teman wedangers semua. Jadi ini udah agak lama kita libur ya. Jadi kemarin libur karena menjelang Ramadan, sama Ramadan kita nggak ada podcast. Nah ini kita mulai lagi dan ada tamu spesial kita. Namanya Mas Eri. Lengkapnya Mas Eri siapa ini Mas? Kanjeng Eri Ratmanto. Mas Kanjeng Eri Ratmanto. Nanti kita kenalan lebih dalam. Karena KRAP-nya ini kepanjangannya apa ini nanti bisa dijelasin juga ini. Boleh. Kayaknya P-nya itu kemarin saya apa ya P-nya ada panji-panji apa gitu. Betul. Nanti jelasin ya Mas. Oke. Oke teman-teman yang mungkin yang belum like atau subscribe, komen, nanti silahkan subscribe dulu, like, komen, dan ikuti podcastnya Mampir Wedangan di Warung Halaman. Oke Mas Eri, terima kasih mau datang. Ini sebenarnya kita udah mau jam 1 tadi awalnya ini. Tadi kita hujan deras. Ternyata hujannya dan angin itu lah. Kita kan modelnya outdooran ini. Jadi makanya ada suara sesekali motor atau apa gitu. Tapi aman. Nah, suaranya sudah jelas ya. Jelas. Nanti teman-teman, kita kemarin ngobrol banyak hal dengan berbagai narasumber dari berbagai banyak pengalaman gitu Mas. Nah saat ini saya luar biasa ini kedatangan Mas Eri. Ya, Mas Eri ini saya juga aslinya baru kenal, itu dikenalin Mas Hastangka. Mas Hastangka itu juga yang sering kita ketemu, beliaunya itu dokternya bidang filsafat UGM ya. Filsafat UGM, nulisnya soal Pancasila dulu disertasinya. Kebetulan Mas Eri ini juga ternyata aktivis Pancasila lah, kira-kira gitu. Nanti kita gali dulu apa sih aktivis Pancasila yang seperti apa sih Mas Eri ini. Saya nyebutnya Mas aja ya. Mas, biasanya boleh. Teman-teman yang di sini itu nyebutnya Mas Mbak. Ya, walaupun sudah ada yang senior banget, mungkin ada ya pokoknya Mas Mbak gitu. Nah, kalau nanti yang formal mungkin ya Pak ada. Bung boleh juga. Bung boleh ya? Oke, Bung, nanti kita Bung. Ini sangat Bung Karno ini. Bung Karno. Oke, ini Bung Eri, mungkin sedikit kenalan dulu lah, biar kita kenal, teman-teman juga tahu. Kan Bung Eri ini dari Kota Gede ya? Kota Gede. Sedikit deh cerita soal nama, soal ada gelarnya, lalu gimana lah. Ya, terima kasih Mas Sugeng. Mungkin agak ke sini ya. Saat ini luar biasa saya di Sugeng. Boleh saya minum? Oke. Wah, ini gelasnya Nas Gitel. Biasanya gelasnya nggak kayak gini, ini khas ini. Khas ya, khusus hari ini ya. Panas lagi tur kental. Iya. Ya baik. Saya lahir di Solo, Mas. Terus setelah SD kelas 2 itu pindah ke Yogyakarta. Jadi saya meninggalkan Solo, Jawa Tengah itu sudah lama sekali. Bahkan kadang-kadang lupa juga daerah-daerah Solo gitu ya. Oh gitu. Nah, keluarga kami dari keturunan dari Pangeran Sambernyawa, Mangkunegara I. Dari Puro Kadipaten Puro Mangkunegara, dan juga dari Kasunanan Keraton Surakarta Adiningrat, dari Pakubuwono II dan Pakubuwono III. Nah, saya mendapatkan kancingan dari Sentono Dalem Keraton Surakarta Adiningrat, KRAP. Nah, singkatan dari Kanjeng Raden Arya Panji. Jadi Mas Kanjeng kadang-kadang disebut itu, atau Bung Eri atau Mas Eri gitu ya, semua sama saja. Nah, saya lama di Yogyakarta, berpendidikan di Yogyakarta dan beberapa di daerah lain itu. Tapi saya terus menjiwai Yogyakarta, daerah istimewa ini membentuk saya
berbagai macam hal, terutama budaya, kemudian nasionalisme itu juga terbentuk di sini. Terima kasih. Oke, berarti memang sudah berproses lama ya di Jogja lah ya. Betul. Saya baru tahu kalau aslinya Solo, tak kira memang kota gede ya. Oh. Iya. Berarti memang gelarnya gelar dari Solo ya. Solo gitu ya. Makanya saya nyari ini kok saya kayaknya kalau di Jogja jarang deh saya. Oke, kita akan ngobrol. Jadi Mas Eri, sama Bung Eri, Mas Eri ini sangat apa ya, istilahnya sudah lama beraktivitas di komunitas Pancasila Dasar NKRI bukan pilar. Nah, ini tulisannya di sini. Di sini ya. Apa sih komunitas ini dan kenapa ini penting gitu? Nah, ini nanti kita akan mendengarkan ceritanya Bung Eri ini, yang saya kira kalau teman-teman aktivis atau teman-teman apa mungkin masyarakat luas itu dulu pernah dengar ada atau pernah mengikuti sosialisasi 4 pilar atau apa yang dari MPR atau apa itu dulu zamannya Taufik Kemas ya kan, ketua MPR-nya ya. Iya kan, dulu di awal-awal 11 tahun ya, kurang lebih 11 tahun yang lalu. Nah, itu kan dulu ada sosialisasi 4 pilar. Ternyata itu problematik. Secara istilah problematik, lalu mungkin secara konsep pada akhirnya juga menjadi problematik gitu. Nah, kita akan ngobrolin soal itu, tapi kita akan ngobrol soal munculnya juga kok ada komunitas Pancasila Dasar NKRI bukan pilar. Ini dulu awal-awalnya gimana? Ini bisa cerita ya, Mas Eri? Ya, memang sudah saatnya atau saya itu mendapatkan apa ya, ya ilham atau apa saja dari leluhur itu. Jadi ketika saya melihat TV saat itu kok ada pengumuman dari MPR adanya sosialisasi 4 pilar. Loh, saya kaget Mas. Kenapa kok dasar negara Pancasila itu sebagai dasar negara kok menjadi bagian dari 4 pilar? Ketika SD, SMP, SMA, bahkan kuliah itu hanya masukan dari guru-guru itu Pancasila itu dasar negara. Nah, kok ini ada pengumuman seperti itu. Nah, terus akhirnya saya merenung, kemudian tanya sana sini itu. Ternyata banyak sekali yang kita temui itu ada yang pro 4 pilar dan kontra 4 pilar. Itu sehingga kurang lebih ya 11 tahun yang lalu kita berjalan waktu itu hanya sambil lalu, tapi saya tidak bisa tenang saat itu. Kemudian saya tanya kepada para akademisi, para senior, itu kemudian semakin lama saya bertemu kepada orang yang khusus untuk mempelajari itu, bahkan disertasinya tentang mengkritisi 4 pilar itu. Nah, ini akhirnya saya menjadi mantap, kemudian saya mengumpulkan teman-teman relawan atau siapa saja yang sama dengan pendapatnya dengan saya ini, yang kita namakan komunitas Pancasila Dasar NKRI bukan pilar. Nah, pakai kata bukan pilarnya ini yang kadang-kadang itu penting itu ya. Nah, kenapa ditonjolkan itu? Ya karena kita mengkritisi, tidak setuju kalau Pancasila itu dijadikan bagian dari 4 pilar itu. Nah, setelah saya mendapatkan masukan dari para ahli, seperti Prof. Kailan, kemudian Dr. Hasangka, kemudian beberapa tokoh-tokoh dari Pusat Studi Pancasila, itu kita diskusi terus. Ternyata ada permasalahan istilah itu, ada frasa-frasa yang membuat bingung masyarakat ini. Nah, saya baru tahu secara filosofi bahasa itu memang tidak tepat. Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua itu misalnya Bhinneka Tunggal Ika, itu kan semboyan kita, Mas. Kemudian NKRI itu negara kesatuan. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 itu Undang-Undang Dasar 45, undang-undang yang tertinggi. Bukan pilar semua itu sebetulnya. Tapi kita kritisinya Pancasila dasar negara itu kita harus sendirikan, kita harus
harus berjuang supaya Pancasila tidak diganti ideologi yang lain atau dijadikan bagian dari 4 pilar. Nah, mulailah kita bergumul, kemudian kita mulai ada kegiatan membuat WA group. Nah, saya koordinatornya. Kemudian adminnya juga. Jadi admin 24 jam. Jadi pagi, siang, sore, malam. Karena anggota kita itu dari Sabang sampai Merauke, bahkan di negara luar juga ada. Amerika ada, Rusia ada, Cekoslovakia. Maksudnya orang Indonesia orang yang Indonesia berada di sana. Ya. Nah, mereka akhirnya ada interaksi dengan kita yang ada di sini. Sehingga kita membuat berbagai macam kegiatan-kegiatan yang intinya itu menolak pemiliaran Pancasila. Nah, saya mencoba menulis dengan bimbingan-bimbingan senior-senior, para dosen dan yang lain ini, menulis buku pertama, Pancasila Dasar NKRI Bukan Pilar ini. Nah, ini perjuangan kita itu sudah kita masukkan di sini, sehingga terdokumentasikan dalam ini ya? Sehingga apa yang ada, kegiatan-kegiatan kita itu di sini sudah ada rekam jejaknya, itu sudah ada, sehingga kita bingung karena kita kan tidak ada pendanaan khusus, tidak ada sponsor dan sebagainya, semua gotong royong. Akhirnya kita dibantu oleh Pusat Studi Pancasila, saat itu Mas Lobo ketuanya, Pusat Studi Pancasila UPN veteran, untuk menguruskan ISBN-nya. Nah, sekarang sudah mendapatkan ISBN dan kita juga bisa mencetak terus untuk mereka-mereka di komunitas ini atau orang yang di luar komunitas ini juga. Dan kita buat semakin luas dengan kalau audiensi kita berikan kenang-kenangan buku ini, bisa juga membeli buku ini untuk ganti cetaknya. Itu sekarang sudah sampai kemana-mana, dari para pejabat maupun dari masyarakat ini. Nah, ini perkembangannya. Kemudian dari komunitas WA Group ini ada yang usul membuat suatu buku. Jadi diskusi ini jangan hanya sekedar diskusi, bagaimana kita mempunyai suatu karya atau buku atau dibukukan. Nah, akhirnya terkumpul 26 penulis. Nah, kita jadikan satu menjadi buku mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara bukan pilar. Nah, endorsement-nya banyak sekali. Para tokoh-tokoh akademisi, para pejabat, masyarakat itu yang ada di sini, termasuk Profesor Kailan sebagai dosen Fakultas Filsafat UGM, guru besar di sana, itu juga ikut endorsement di sini. Nah, ini saya sebagai editor, kemudian ada Pak Ben Senang Galus, dan ada Konstantinus Hati yang dari NTT sana, itu juga ikut membantu ini. Nah, kita dibantu lagi oleh Mas Lobo saat itu menjadi Ketua Pusat Studi Pancasila. Nah, sementara itu dulu, Mas. Menariknya itu Mas Eri, Bung Eri ini secara jurusan bukan filsafat, bukan sospol, mungkin S2-nya. S1-nya apa? Eksak ini aslinya. Saya sebetulnya ahli di bidang perminyakan, ya, teknik perminyakan. Spesialisnya drilling ya. Ya, kadang-kadang reservoir juga bisa, terus produksi itu bisa, tapi ketika saya terakhir itu mengajar di teknik perminyakan, saya di proklamasi. Sekarang menjadi UP45, Universitas of Petroleum 45. Khusus di teknik perminyakan, saya di drilling, pengeboran miring juga bisa, horizontal drilling atau yang dalam. Kalau ngebor ya cukup dalam, itu 5 kilo itu di bawah itu. Jadi luar biasa ya Mas Eri ini. Jadi pengalaman beliau jurusan awalnya itu teknik perminyakan. Nah, sempat jadi dosen ya, ngajar di universitas, sekarang Universitas Petroleum. Ya, UP45. UP45. Itu dulu yang dirikan ya dari beberapa alumni UPN. Memang ya. Dulu rektornya Pak Bambang Suroto itu juga sempat menjadi rektor di
Kalau kampusnya itu Babarsari. Babarsari. Ya? Kampusnya Babarsari. Tapi beliau nggak lama ya. Sudah tidak di sana Sudah di sana, lalu nah makanya menariknya itu beliau itu setelah itu ngambil S2 juga. S2 ya sempat di mana? Di Undip. Di Undip jurusannya malah beda lagi. Jurusannya apa? Lingkungan industri. Keseling. Itu masuknya kedokteran atau fakultas kesehatan masyarakat. Namanya fakultas kita Mas. Iya. S2 pasca sarjana. Ya. Lalu 2 ya Mas. S2-nya di AN Administrasi Negara UGM ini ya. Tapi spesialisnya malah beda lagi. Apa lagi ya? Ilmu manajemen perpustakaan. Oh gitu. Oke. Nah, saya menarik karena background beliau ini yang secara pendidikan beragam ini tadi. Iya. Lalu ada ketertarikan soal isu Pancasila, kegelisahan soal wah ini gimana sih MPR kan dulu MPR ya Pak awalnya kan kok mensosialisasikan 4 pilar itu gimana sih gitu. Lalu dulu sempat itu digugat juga di MK Mahkamah Konstitusi ya Pak oleh teman-teman dari komunitas teman-temannya Pak Sangka, Pak Diasma dan lain-lain itu ya. Apa namanya Bersatu di Pancasila ya kalau kita. Ya salah satunya kan ada banyak kan. Tapi sebelumnya kan ada Kongres Pancasila, kemudian mengusulkan supaya menggugat. Okay. Kemudian ada tim kecilnya itu. Iya. Karena dulu yang cerita Pak Kailan saya pas ikut juga ya. Ikut mata kuliah beliau cerita. Jadi beliau juga staf ahlinya yang jadi istilahnya namanya itu kalau di pas pengadilannya di Mahkamah Konstitusi sebagai saksi ahli. Iya. Gitu. Nah, jadi sempat cerita gitu. Nah, ini menarik karena Bung Heri ini salah satu yang bergerilya dalam konteks menentang dalam konteks juga di grassroots itu di masyarakat luas karena kan sosialisasi juga di masyarakat luas. Bung Heri ini salah satu yang aktif juga istilahnya mengcounter lah boleh kan gitu ya istilahnya menyadarkan masyarakat ya. Iya ini nggak bener nih ini konsep ini 4 pilar ini jadi akhirnya muncullah komunitas Pancasila dasar NKRI bukan pilar. Betul. Nah cerita deh walaupun tadi udah sempat singgung ada semacam mungkin halangan atau mungkin rintangan kan yang ditolak nih istilahnya boleh dikatakan punya otoritas juga. Lalu yang tentang ini istilahnya mungkin teman-teman dari akademisi, teman-teman komunitas di masyarakat. Lalu gimana itu bisa istilahnya benar-benar perjuangannya benar-benar sampai saat ini bahkan ya gitu loh. Iya. Nggak terasa ya hampir 11 tahun. 3 tahun di Facebook di WA grup ini ya sempat pertentangan perdebatan yang tidak seneng kan biasa ya. Nah kita mencoba untuk melakukan dengan cara-cara yang pakai etika atau sopan, tidak demo terus keliling kemana-mana. Tapi ada juga yang di jaringan kita itu ya sempat kemarin di perbatasan Timor Leste, NTT pasang di jalan-jalan pakai spanduk. Nah itu kemudian yang lain lah. Saya di dalam melakukan hal-hal itu juga kita diberikan spanduk sama anggota itu dan kita sudah bawa kemana-mana Mas. Nah ini mau tahu ini ada spanduknya. Nah ini spanduk yang untuk mengingatkan bahwa coba Mas kita rentangkan ini ya. Spanduknya. Ini. Jadi tertulis kan Pancasila dasar NKRI bukan pilar. Nah bagi bangsa Indonesia dan di sini kita mengingatkan terus bahwa kita juga harus selalu mengingat semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, tapi kita tetap satu. Nah, ini Pancasilanya. Nah, ini di spanduk ini sudah kemana-mana ini ya? Ya, sampai ke Timur Tengah juga ya. Nah, kemarin kita naik ke gedung MPR. Nah, saya bawa spanduk sendiri itu. Dan angin besar itu tahu-tahu itu bisa datang sehingga ini berkibar itu. Nah, nanti saya kirimi foto video saya ini. Nah, itu. Nah, ini salah satu contoh untuk mengibarkan ini. Nah, ternyata
sangat menarik bahwa orang yang nggak ngerti akhirnya melihat spanduknya, akhirnya tahu. Tapi selama ini kok nggak langsung saya ditangkap kemudian langsung ini disita gitu, enggak. Karena ini ada burung garudanya dan ini Pancasila. Jadi saya yakin semua warga masyarakat mencintai Pancasila ini. Jadi tidak mau kalau Pancasila itu mau diganti oleh ideologi lain. Nah, kita harus terangkan. Tapi anehnya, Pak, selama ini saya tanya ke masyarakat, ke anak-anak Gerakan Musa, saya tanya, Pancasila itu apa? Yang menjawab pilar negara ada, bahkan banyak. Pancasila lambang negara juga ada. Harusnya kan 100% Pancasila itu dasar negara. Nah, ini PR. Selama reformasi ini, ternyata kurikulum kita itu tentang Pancasila itu ya dihilangkan atau dikurangi itu. Nah, dampaknya sekarang itu saya bertanya kemana, bahkan mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang ini kalau kita tanya juga ada yang menjawab Pancasila adalah pilar negara. Nah, ini mahasiswa loh, Mas. Nah, belum nggak tahu kalau dosen atau guru-guru itu. Nah, ini ya. Long bukan mahasiswa aja, kan anggota DPR juga. Dan nggak hafal Pancasila. Nah, ini bagaimana? Ini nanti mudah-mudahan melalui di warung halaman. Silahkan mampir di sini, kita diskusi di sini, sangat menarik sambil seruput. Kita bisa diskusi bahwa kita harus tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ini. Dan kedepannya saya dan teman-teman berjuang supaya Pancasila itu sejajar dengan ideologi dunia. Ideologi dunia kan dibagi menjadi dua, liberalis dan sosialis kan. Nah, kenapa Pancasila nggak ikut? Bahkan kalau bisa di atas ideologi lain, bisa nggak itu? Nah, itu kan perlu dukungan, perlu kepercayaan diri supaya proses ini bisa mendunia. Bung Karno saat itu di PBB sudah mengutarakan tentang Pancasila dan semua hadirin tepuk tangan dan setuju. Nah, kita kadang-kadang kan kurang pede saja. Nah, kita lanjutkan perjuangan yang lain. Ternyata teman-teman ada juga yang membuat ini casing-casing ini. Dibuat seperti ini, Mas. Nah, ini bisa. Terus dibuat stiker-stiker ini di mana-mana ditempelkan untuk mengingatkan. Ada gelasnya, kemudian ada tas. Nah, ini dari teman-teman UMKM. Ini kiriman dari Jawa Barat, dari Vini and Ju. Nah, ini yang buat tas kayak gini, tapi ini ada komunitasnya. Nah, ini gotong royong. Ternyata gotong royong masih ada. Kita tidak ada support dana. Mudah-mudahan ada yang mau membantu atau mereka mengembangkan di komunitas kita itu nanti dia luar biasa hasilnya, dampaknya. Dan anggota komunitas Pancasila Dasar NKRI Bukan Pilar ini dari kalangan mahasiswa, pelajar maupun guru besar, dari tentara, polisi sampai jenderal, pejabat-pejabat yang rindu dan mau mempertahankan Pancasila ini. Nah, itu. Kan besok itu kebetulan Hari Pendidikan Nasional. Sekarang Hari Buruh. Sekarang Hari Buruh ini. Nah, rencana sih besok kita upload ini. Nah, ini Mas, kan berkaitan ya soal tadi kurikulum tadi loh. Saya jadi tergelitik soal itu tadi. Oh iya besok. Kira-kira apakah memang ada problem dalam konteks mungkin kurikulum yang dulu mungkin memang nggak diperhatikan soal isu atau pelajaran soal Pancasila dulu kan namanya ganti-ganti ya? Iya, ganti-ganti. Dulu zaman saya itu PMP. Sama kita PPKN ada PPKN. Apa ya? Ya itu mungkin zaman saya itu. Sekarang lalu zaman kuliah itu dulu sudah ada kewarganegaraan sendiri, ada Pancasila sendiri. Lalu ada filsafat Pancasila sendiri kalau di filsafat. Nah, tapi kan nggak semua juga. Dulu sempat nggak ada di fakultas lain nggak wajib atau apa gitu kan pilihan. Betul. Nah, itu gimana? Ada problem bagaimanapun kan orang tahu soal
Pancasila, apalagi basicnya ini dasar negara loh, bukan pilar misalnya. Itu kan lewat pendidikan. Pendidikan ya. Ya lewat sosialisasi itu pada akhirnya ada yang kemarin di sosial oleh MPR atau apa kan, ya mungkin banyak orang yang mengkritik itu lebih project ya. Tapi kalau struktural yang istilah reguler ya lewat jalur pendidikan, dan mestinya yang benar bukan konsepnya malah pilar tapi dasar negara misalkan. Betul, ya. Nah itu gimana Mas Heri responnya? Ya. Oh, selamat Hari Pendidikan Nasional besok ya. Nah ternyata ya menginisiasi dulu Ki Hajar Dewantara saat itu dengan semboyan ing tut ing Arsa Suntulodo ing Madya Mangunkarsa tuturi handayani. Sebetulnya kita sudah punya kan itu. Dan itu Pancasila banget itu. Nah, ternyata apa yang dipersiapkan oleh senior-senior pendidikan zaman dulu itu kan diganti-ganti. Apakah karena kita terlalu banyak mengirimkan orang-orang potensi ke luar negeri, pulangnya terus punya ide yang dari luar mau dimasukkan gitu ya. Nah, termasuk pejabat-pejabat itu kan rata-rata ya banyak juga yang think tank-nya atau pemikirnya itu lulusan luar negeri juga. Padahal kita sendiri kan sudah punya. Dengan dasar ing tut tadi, itu kan sudah jelas pendidikan kita itu arahnya kemana gitu. Dan di Undang-Undang Dasar itu juga tahun 45 saya menyebutkan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kalau yang ini saya nggak setuju. Undang-Undang Dasar 45 amandemen. Ini kan Undang-Undang Dasar 2002 kan? Di amandemen 4 kali itu. Dan itu sudah bergeser banyak dibandingkan yang asli. Nah, kembali kepada besok Hari Pendidikan Nasional ini harusnya kita tidak menghilangkan kurikulum-kurikulum yang ada. Tahun 70 itu misalnya budi pekerti dihilangkan. Nah sekarang dijadikan berakhlak mulia, banyak korupsi loh, karena banyak penyimpangan-penyimpangan yang lain. Kemudian geografi, sudah dihilangkan zaman tahun 70 itu sampai sekarang kurikulumnya kan nggak ada, sehingga kita masyarakat nggak ngerti. Nah, Ende di mana Mas? Hari lahirnya Pancasila ini tanggal 1 Juni, sebelumnya Soekarno, Presiden Soekarno itu dibuang ke ND tahun sebelum 45 itu. Nah, ND itu aja orang Indonesia banyak yang nggak ngerti. Bahkan dulu ada yang tanya ND itu mana atau negara lain. Nah, ini karena apa? Geografinya kita sudah mulai dihilangkan. Kemudian sejarah. Nah, harusnya kan kita itu dari kecil itu diberikan sejarah yang benar. Jangan dibolak-balik. Setiap kali tergantung penguasanya. Penguasanya membuat sejarah sendiri. Lah itu. Ditambah yang sekarang era reformasi, pelajaran Pancasila dan yang lain dikurangi. Bahkan ada yang enggak dihilangkan. Nah, terutama masyarakat yang pakai ormas dan yang lain, ya dasarnya harus Pancasila. Jangan komunis atau yang lain-lain. Ya, itu bahaya. Nah, mulai dari mana? Dari pendidikan. Mulai dari buku ini ada yang menulis tentang Pancasila dimulai dari PAUD, dari masa kecil dulu. Jadi pendidikan sangat penting. Dan buku ini juga banyak tokoh-tokoh itu mengulas pendidikan ini harus dimasukkan tentang Pancasila dan penerapan-penerapannya. Bukan terus doktrinasi seperti yang lama. Nah, ini bagaimana Pancasila diberikan kepada anak didik supaya menarik. Zaman sekarang era milenial ada TikTok, ada ini apa ini? Podcast, dan yang lain, YouTube dan yang lain. Nah, saya mencoba untuk diskusi di WA, kemudian yang lain-lain. Akhirnya tokoh-tokoh yang ada ini di Yogyakarta itu juga bisa mempengaruhi atau memberikan kontribusi sampai adanya Perda Pancasila. Jadi kalau di Jogja nggak mau diberikan pelajaran Pancasila, ya lebih baik jangan di Jogja. Kalau perlu ya jangan di Indonesia dong. Nah, ini sudah dimulai tahun ini di Yogyakarta. Jadi daerah-daerah lain kalau mau belajar Perda bisa ke Yogyakarta. Nah, di PRD itu juga
sudah mulai membentuk beberapa tim-tim untuk itu. Kemudian ada juga mulai di masyarakat itu dengan adanya Desa Pancasila, Kampung Pancasila, itu ya mulai teman-teman dari beberapa tokoh-tokoh itu sudah mulai sendiri-sendiri itu memberikan masukan-masukan kepada pendidikan informal maupun formal. Termasuk komunitas Pancasila Dasar NKRI Bukan Pilar bersama-sama tahun kemarin ke Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketuanya Profesor Sutresno. Dan di situ ada beberapa tokoh-tokoh pendidikan yang kita juga lobby bagaimana Pancasila Dasar NKRI Bukan Pilar itu juga diterapkan di pendidik, di kalangan pendidikan mulai tingkat bawah sampai di tempat menengah. Nah, dan saya juga menulis puisi dan saya resmen bersama dari mahasiswa ISI itu menjadikan lagu. Nah, ini sudah dinyanyikan di beberapa sekolah-sekolah juga, termasuk kemarin itu ada yang saya dikirim, Pak Eri, ini murid saya dari SMA di Jakarta Barat menyanyikan KUR bareng. Nah, lagunya apa? Saya beri judul Dasar Bukan Pilar. Minta izin saya nyanyikan? Oh, boleh, siap. Okay. Nah, ini saya bukan penyanyi, bukan pengarang lagu, karena kecintaan Pancasila, akhirnya ternyata bisa menyanyikan. Oke, kita dengerin ini. Jadi lagunya saya beri judul Dasar Bukan Pilar. Burung Garuda gapakkan sayapnya mengitari langit Nusantara. Pilu merasa berjuta manusia memperdebatkan paham dasar atau pilar. Dasar sudah jelas sebagai fondasi, pilar berdiri tegak sebagai tiang, dan tak mungkin dasar dijadikan pilar, apalagi digantung di atas rumah. Burung Garuda kuat mencengkram sasanti Bhinneka Tunggal Ika. Jangan kau jadikan dasar menjadi bagian pilar. Wahai manusia, bumi pertiwi, dasar sudah jelas sebagai fondasi, pilar berdiri menopang sebagai tiang, dan tak mungkin dasar dijadikan pilar, apalagi digantung di atas rumah. Burung Garuda kuat mencengkram sasanti Bhinneka Tunggal Ika. Jangan kau jadikan dasar menjadi bagian pilar. Wahai manusia, bumi pertiwi.
Pancasila adalah Nusantara. Pancasila adalah Indonesia. Lahir di masa perjuangan, putra sang fajar yang menggagasnya. Jangan kau ubah ini semua hanya demi sebuah fata morgana. Jangan kau jadikan dasar menjadi bagian pilar. Wahai manusia, bumi pertiwi, Pancasila adalah Indonesia. Salam Pancasila. Nah, salam Pancasila. Itu lagu yang kita utarakan terus. Ya. Di dasarnya itu ternyata bernuansa untuk pendidikan. Jadi apa yang ada di lagu ini itu mengingatkan, dan ini kalau bisa dimasukkan di bagian pendidikan, ahli-ahli pendidikan, ya saya kira diuraikan, wah sangat luar biasa itu, dan bisa kita ingatkan ke anak didiknya, muridnya. Dan harus diingat bahwa pendidikan itu keteladanan. Jadi kalau anak-anak itu, anak didik kita itu melihat pejabat, tokoh-tokoh yang tua itu tidak bisa menjadi teladan, ya akhirnya cuek lagi. Ya. Apalagi ngurusi Pancasila. Nah, keteladanannya gimana? Nah, kita berikan semangat, motivasi bahwa zaman dahulu bangsa kita itu sudah tertulis. Contohnya di Bhinneka Tunggal Ika, di buku Sutasoma itu. Ada Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangkrowa. Kemudian di situ ditulis juga bahwa kita itu sudah menjadi negara atau kerajaan yang kuat. Dan kita sekarang ini menjadi negara yang luar biasa. Kemarin presiden kita menjadi presidensial G20 kan. Nah ini kan negara-negara lain juga mengakui. Tapi kita itu kalau tidak bisa bersatu, tidak diikat atau diikat oleh Pancasila, akhirnya benturan sendiri-sendiri, pecah sendiri-sendiri, kita jadi lemah. Kita belum tentu bisa ketemu lagi ulang tahun 100 tahun Indonesia Merdeka. Ya. Nah itu, ini sekilas jawaban saya. Terima kasih. Ya. Menarik karena kalau dikaitkan dengan pendidikan itu kan banyak kritik soal sebenarnya bukan konteks Pancasila ya, tapi penerapannya yaitu ya, seperti apa itu bagi beberapa orang. Apalagi soal itu tadi dikaitkan dengan apa? Contoh ya. Keteladanan. Keteladanan itu tadi. Misalnya gini, maksudnya kan Pancasila dikritik dalam dia terlalu konseptual di titik tertentu, kurang membumi secara edukasi lah ya. Jadi turunannya gimana? Maksudnya di konteks pendidikan itu gimana? Kalau misalkan orang sering mencontohkan Jepang, orang sering mencontohkan banyak soal orang antri misalkan budaya adil itu tidak berbicara konsep adil, tapi mereka mempraktekkan sesuatu yang adil dan mereka nanti adil itu seperti ini misalkan dalam misalkan pendidikan PAUD entah apa gitu. Nah itu yang diterapkan. Belum itu soal contoh seperti yang tadi diungkapkan ya, misalkan soal entah gurunya, entah mungkin pimpinan politik atau macam-macam. Pada korupsi kok bicara Pancasila misalkan gitu. Itu gimana ini Mas? Istilahnya membumikan tadi. Betul. Orang mungkin tidak akan meragukan secara konsep ya, walaupun menjadi perdebatan diskursus itu nggak masalah, penting dan menarik untuk menjadi perbincangan kan. Orang agak memperhatikan Pancasila sebagai menarik, tapi membumikan itu dalam konteks keseharian bisa dikatakan seperti itu. Itu seperti apa itu? Karena orang kalau Pancasila kan merasa diawang-awang gitu. Turunannya itu gimana ya? Itu mungkin bisa di ini Mas. Nah, komunitas Pancasila Dasar NKRI Bukan Pilar ini di dalam
kesehariannya itu sempat kerjasama dengan berbagai macam komunitas yang lain di Yogyakarta. Contoh di alun-alun selatan, kita bareng-bareng membersihkan sampah plastik dan bekas tusuk sate. Wah, ternyata kalau ke alun-alun itu masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Padahal sudah ada tempat sampah. Misalnya bareng-bareng ada mahasiswa juga berduaan, mungkin apa itu. Nah, sampahnya ditinggal. Nah, pacarnya malah nggak ditinggal. Harusnya kan pacarnya ditinggal, sampahnya yang masuk. Nah, itu kita lakukan dengan memakai, kita punya rompi misalnya. Nah, ini ada rompinya, contohnya ini. Ini rompinya. Nah, kita pakai rompi kayak gini, belakangnya pakai gini, Mas. Nah, ini. Nah, ini lengkap benar. Lengkap itu. Luar biasa ya. Bener. Tapi tidak hanya kuning saja, semua partai ada. Oh, gitu ya. Jadi supaya biar nggak dikirakan satu partai. Iya, kampanye lah. Ini ada pemilu. Gitu. Nah, ini kan ini ada logonya, sehingga masyarakat itu melihat bahwa ternyata komunitas Pancasila juga ikut juga ya untuk mengamalkan Pancasila itu dalam lingkungan hidup misalnya, dalam kebersihan gitu. Tapi memang tidak gampang karena tiap minggu hanya 1 jam atau apa, ini sifatnya edukasi. Nah, ini harusnya diteruskan di dalam kependidikan dan sebagainya itu. Contoh-contoh kecil-kecil itu. Sehingga kita bisa juga di dalam dialog-dialog di komunitas Pancasila ini kan berbagai macam suku, agama, ras dan sebagainya. Sehingga kalau tidak punya rasa toleransi itu akan benturan karena akan berbeda-beda. Keyakinan juga jelas berbeda. Kemudian mereka di dalam diskusi itu juga akhirnya menyadari bahwa iya, di Indonesia itu ternyata beraneka ragam. Itu baru situ mencintai sesama, kemudian bagaimana mengamalkan sila-sila itu tadi. Nah, ini proses. Tidak final terus kita itu berhenti, itu enggak. Dan ya memang berat untuk mengaplikasikan kalau sampai di atas seperti itu. Keteladanan tadi contohnya itu kita melihat terus di TV, di YouTube. Kita sudah terbuka kan, apa-apa sudah kita bisa lihat. Nah, terus kapan ini sudah berhenti? Tidak boleh korupsi. Kalau korupsi ya dimiskinkan atau disita asetnya. Nah, ternyata undang-undangnya juga enggak. Nah, saya mau tanya, belum mendukung sana. Pancasila ini sudah diundang-undangkan enggak? BPIP belum undang-undang loh, baru kepres loh. Nah, itu. Nah, kita jangan putus asa, kita tetap maju, kita tetap mendorong ke semua orang, semua pihak dengan cara itu tadi, penyadaran. Jadi komunitas Pancasila ini sifatnya yaitu himbauan moral aja. Kita menyadari kita tidak mempunyai kekuatan power apapun dibandingkan para pejabat, para petinggi yang saat ini menjabat misalnya. Tetapi kita punya hati, kita mencintai Pancasila misalnya. Kita bareng-bareng itu menyuarakan. Untuk apa? Ya supaya Nusantara Indonesia ini itu bisa kembali berjaya lagi. Nah, akhirnya saya mencoba menulis puisinya lagi. Puisi tentang hal itu. Dan ternyata mereka juga memahami bahwa ternyata pendidikan itu penting sekali, dan besok tanggal 2 Mei itu di seluruh Indonesia harus diingatkan bahwa Hari Pendidikan Nasional itu mengingatkan kita, dan jangan lupa pada perjuangan dari Ki Hajar Dewantoro dengan konsepnya tadi eng tot, dan simbolnya pendidikan kan diambil dari situ kan ya. Nah, itu ya. Jadi secara konsep sebenarnya memang saat ini ya pendidikan Pancasila itu tetap penting ya. Ya, sangat penting itu. Dan tidak hanya sekedar konsep, tapi bagaimana dia itu tadi membumi lalu secara praktis seperti apa gitu. Betul. Saya masih belum berpikir, masih diskusi pembumian Pancasila atau bagaimana, karena di kampung kami itu membumikan itu menguburkan dulu. Jangan sampai nanti Pancasila dikuburkan. Definisinya mungkin jadi enggak sama itu ya. Enggak sama. Saya nanti
saya tanyalah ahli-ahli bahasa itu membumikan atau menginternasionalkan atau apa memperkenalkan. Atau gini, kira-kira bukan membumikan dalam arti dikubur ya, tapi maksudnya membumikan, dia membumikan, ada melangit membumi. Oh gitu. Jadi dia diketahui oleh masyarakat secara luas dan praktek-prakteknya itu tidak mengawang-awang, mungkin seperti itu mungkin lah ya. Nah itu yang kadang jadi pertanyaan sih dalam konteks biar orang nggak, karena gini, ada konsep menarik soal sebenarnya kita punya koperasi ya, misalkan koperasi kayak gitu yang kira-kira itu bisa memfasilitasi masyarakat bawah juga untuk berkembang secara ekonomi. Kan sekarang banyak yang mengkritik, wah yang didanai banyak itu malah orang-orang kaya, karena orang-orang yang nggak punya aset, nggak punya ini kesulitan, walaupun mungkin program juga udah ada mungkin saat ini ya. Tapi obrolan itu menyeruak lah dulu-dulu dan mungkin juga sampai sekarang soal keadilan, isu-isu keadilan itu kan. Jadi banyak problem yang itu tadi, hal-hal yang orang dihadapkan di kehidupan real gitu. Nah ini saya mau maju berkembang, aksesnya nggak ada, fasilitas nggak ini, misalkan kan jadi susah misalkan. Susah, ya. Nah itu ya jadi obrolan-obrolan kenapa bahasa Pancasila itu dibumikan dalam arti konsep faktualnya itu gimana, dia tidak mengawang-awang ya dalam itu. Walaupun sebenarnya karena orang banyak yang melihat yaitu tadi contoh, lalu konsep itu mereka kan harus baca buku harusnya. Tapi kalau dipraktekkan gitu, mereka nggak harus dalam, mungkin katanya Pancasila itu, tapi ini praktek Pancasila ya seperti ini gitu kira-kira. Orang berlaku adil itu pas entah berbagi zakat lah, atau mungkin pas membersihkan membangun sebuah konsep kebersihan di suatu komunitas misalkan. Nah, ini konsep real Pancasila ya kayak gini, tanpa mungkin orang harus ada kata Pancasila, tapi ya ini praktek Pancasila seperti ini gitu. Nah Bung Karno saat itu menggali kearifan lokal yang Mas tadi sebutkan di seluruh Nusantara ini. Nah ternyata Bung Karno ini menggali kearifan lokal, dan pada tanggal 1 Juni itu di dalam pidato di dalam Dr. Sumbe-Sosake itu ketuanya Dr. Karti Rajiman Wedjodini kan bertanya, tuan-tuan kalau negara kita ini merdeka apa dasarnya? Nah tanggal 29 Prof. Yamin Supomo itu juga pidato, tapi tanggal 1 Juni itu Soekarno mengutarakan bahwa dasar negara kita itu bukan Pancadharma tetapi Pancasila. Jadi penggalian dari berbagai macam daerah kemudian itu membuat suatu istilah yang kita sebut Pancasila itu tadi, sehingga Soekarno tidak menemukan Pancasila, dia menggali aja. Bahkan tahun berapa ya, 50-an kalau nggak salah di UGM kan pernah diberikan gelar Dr. Honoris Causa. Profesor Nugroho atau Susanto ya, itu memberikan dengan pidatonya. Kemudian dengan arif Soekarno mengatakan bahwa saya tidak menemukan tetapi saya menggali Pancasila. Nah itu tadi yang diceritakan itu kan sudah ada sebetulnya. Bahkan kemarin saya dari Jepara di Candi Atas Angin itu Kerajaan Kalingga itu juga sudah ada manuskrip atau prasasti itu juga ada. Dindiang, Candi-candi Dwarawati, Pendowo Limo itu juga sudah menggambarkan kehidupan Pancasila. Borobudur misalnya itu sudah ada. Nah, zaman Majapahit dikristalkan lagi. Nah, saya bacakan puisinya ya. Boleh. Oke. Ini selain penyanyi,
Ya dadaan. Ya puisi. Jadi saya tulis. Oke. Saat ini di warung halaman tanggal berapa ini? Sleman ya sini ya. Iya. Ya. Tanggal 1. Tanggal 1 Mei 2022. Judulnya Bhinneka Tunggal Ika. Furumaheri mengitari Nusantara. Sedih, menjerit, pilu terasa. Merasakan perdebatan dasar dan pilar. Merasakan perdebatan dasar dan pilar. Burung Garuda mencengkeram kuat semboyan seloka. Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Yang Buddha tanpa jiwa raja dewa. Rwaneka datu winuus warabuddha wikwa. Bhinneka rakwaring apan kenaparwanosen. Mangkayet nawalawan jiwa tatwa tunggal. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Meskipun berbeda-beda, akan tetapi satu jua. Tidak ada hukum yang mendua. Nah itu. Tetap di dalam pendidikan, di dalam kegiatan kemasyarakatan, jangan melupakan semboyan kita ini. Ketika Mas Sugeng tadi berbicara tentang keadilan sosial, koperasi, kemudian banyak yang diberikan bantuan, ternyata sebetulnya salah sasaran misalnya. Dan banyak sekali yang ada kan. Bahkan orang-orang yang berkecimpung di dalam koperasi, penggiat koperasi yang masuk di dalam Dewan Koperasi Nasional sekarang dipolitisir. Nah sampai sekarang sudah ada benturan antara kubunya si A dan kubunya si B. Nah itu coba ditanyakan pada orang-orang koperasi. Dan anggota komunitas Pancasila ini ada beberapa yang masuk di koperasi mengeluh. Mas Kanjeng, saya barusan kena tipu. Loh ketipu apa? Koperasi. Loh koperasi kok menipu? Ternyata koperasi abal-abal. Koperasi yang untuk money laundry dan sebagainya. Tetap kita itu harusnya ekonominya apa Pancasila, tetapi kenyataannya ekonomi liberal. Nah akhirnya Pancasilanya di mana? Akhirnya orang melihat keteladanan lagi. Contohnya seperti itu. Dan banyak sekali yang harusnya kita itu bisa makmur, adil dan bisa sejahtera. Dengan adanya koperasi yang dibentuk malah dibuat oleh permainan politik. Tentu saja dananya kan banyak. Nah ini apalagi besok tahun politik Mas. Nah ini nanti kalau diskusi tahun ini sudah ya. Nah, tapi kita nggak promosi tadi. Calonnya aja udah mulai deklarasi ya. Begitu Mas. Oke. Makasih Mas Jani. Ini sama-sama. Kita masih ada waktu mungkin 3 menitan. 3 menitan ya. Sebagai penutup kira-kira gitu. Karena kita kurang lebih ngobrol santainya itu ya 1 jam lah. 1 jam ya. Terasa ya. Terasa. Jadi kalau ngobrol ya pokoknya kadang kok udah tiba-tiba 1 jam. Betul, apalagi ngobrol Pancasila. Wah, berat kayaknya ya. Berat dan ya nggak akan selesai aslinya kalau 1 jam bahas. Satu buku ini aja belum tentu selesai. Apalagi masyarakat suruh beli buku. Sekarang untuk baca aja susah gitu. Iya. Oke lah, mungkin sebelum cerita sedikit soal penulisan buku ini, Mas. Ini kan ada 2 buku ya. Iya, betul. Itu dulu prosesnya aja lah, mungkin secara mengalir saja. Jadi gimana itu dulu? Awalnya ya apa yang kita alami saja kita tulis saja. Oke. Kemudian dibantu oleh narasumber atau mungkin ada daftar pustaka kan mesti ya. Berarti ada ini ya semacam mini risetnya atau mungkin juga risetnya lah. Jadi kita sendiri risetnya, kemudian kita lakukan itu. Itu yang buku pertama itu. Nah, salah satunya ya dari lulusan
filsafat UGM juga beberapa yang ikut juga membantu untuk memberikan pencerahan, karena tadi saya kan bukan dari jurusan filsafat, jurusan. Nah, kemudian yang kedua itu karena teman-teman di komunitas kan sudah banyak tokoh, banyak pengalaman-pengalaman, ya tinggal gabungkan terus kita edit gitu aja. Nah, kita edit, kemudian kita cetak. Nah, kalau ada yang mau mencetak sebanyak mungkin ya saya malah senang, komunitas malah senang. Tapi kalau enggak ya tergantung yang mau order atau yang mau butuh ya kita baru cetak. Di sini kan nyetak itu udah luar biasa, banyak yang bisa bagus-bagus lah ya. Iya. Nah, Jogja udah banyak. Dan perpustakaan daerah, perusahaan UGM, perpustakaan MPR, perusahaan di mana-mana juga sudah ada juga ya? Beberapa ya. Okay. Tapi ini hardcover, kalau softcover kita tidak memunculkan, Mas. Oh, ya. Kalau ini berapa penulis yang di sini? 26. Sekitar 26 dari beberapa daerah Jawa dan luar Jawa. Oke. Ya, ya. Luar biasa, Mas Eri ini. Jadi aktifnya luar biasa, produktifnya luar biasa. Dan tiap hari saya ngomongkan ini, Mas. Dan tiap hari ngomongnya ini. Iya, ya. Jadi benar-benar aktivis Pancasila gitu. Jadi saya ingat karena kami yang leluhur kami itu salah satunya yaitu yang Pangeran Sambernyowo. Di dalam perang itu kan nggak pernah kalah, Mas. Dia ternyata punya strategi militer, yaitu jejimbungan, bebelutan, dedemitan. Jejimbungan itu kayak orang gila itu loh. Oke. Nah, saya kalau melakukan ini aktivitas kayak nggak kenal waktu, kayak orang gila itu. Oke. Kemudian bebelutan, tahu-tahu di sini tadi. Kemarin dari Jakarta, tahu-tahu di sana. Nah, itu ngomong. Jadi gimana ini kegiatannya kan nggak jelas gitu. Iya. Tapi bisa jelas karena apa? Mereka itu ternyata dengan kehadiran saya itu kayak termotivasi, tersetrum juga dan bareng-bareng bersama-sama. Saya hanya menyadarkan itu. Kemudian satu itu tadi dedemitan. Dan kadang-kadang takut loh kalau kita audiensi dengan teman-teman gitu itu, para pejabat itu, kita sodorkan permasalahan dan yang lain, nggak ada yang menentang semua itu. Oh iya benar ya. Komunitas ini kan melakukan audiensi apa adanya, sesuai dengan yang di lapangan. Iya. Bukan teoritis. Lapangannya seperti ini lah gitu. Jadi kayak demit di mana-mana itu menakutkan, tapi tanda petik menakutkan yang tidak konotasi negatif. Jadi mereka terus ya kalau sadar ya kita seneng, kita bareng-bareng. Kalau enggak ya memang ndablek gitu. Iya. Nah, saya kira ini saya senang sekali ini bisa dikunjungi Bung Eri. Kalau teman-teman GMNI itu biasanya pakai Bung gitu ya. Saya kira di Indonesia Timur juga sering itu ya pakai. Ya, kalau teman-teman gerakan kan ada MI, gitu ya. Ada GMNI, ada yang sering pakai Bang Bung. Oh gitu ya. Teman-teman GMNI. Nah, ini. Soalnya kalau saya nama Kanjeng itu yang tahu ya cuma Keraton Jogja Solo aja. Dan saya memang belum familiar dengan tadi yang P itu. P gitu apa ya. Awalnya baru Panji ya. Iya. Jadi kalau kerabat kerajaan itu mengabdi pada keraton atau kerajaan itu namanya Sentono Dalem. Nah, kalau orang masyarakat luar yang mengabdi ke internal keraton namanya Abdi Dalem. Kalau di Jogja ada dua sebutan, Abdi Dalem yang keperajaan, mantan pejabat atau orang-orang yang punya dedikasi di masyarakat itu terus mengabdi itu keperajaan yang tidak tiap hari di keraton itu ya. Dan Punokawan. Jadi kalau tiap hari bekerja atau mengabdi di keraton itu Punokawan. Jadi ada dua sebutan gitu ya. Kalau keturunan Raden Mas, Raden Ayu, Raden Nganten itu misalnya tidak mengabdi ke keraton, itu ya tidak Sentono Dalem tapi darah dalem. Ya, tapi sebenarnya Raden Mas itu. Nah, itu. Nah, ini sekelumit budaya. Ya, mungkin lain waktu bisa dibahas ini. Karena aslinya sebentar lagi juga udah
Juni kan, Mei Juni ya ini harus ada kegiatan nih. Teman-teman UGM atau mana ini? Jangan sampai kosong. Sampai kosong ya. Oke, mungkin penutup Mas Eri, Bung Eri, mungkin ada yang kelewat yang mau disampaikan mungkin sebagai penutup. Oh ya, terima kasih. Komunitas Pancasila mengucapkan terima kasih kepada relawan, teman-teman dimanapun berada yang telah bergotong royong bersama-sama untuk mengkritisi penolakan pemilaran ini. Nah, pesan saya terutama di dalam Hari Pendidikan besok ini, pendidikan di Indonesia tidak boleh meninggalkan Pancasila. Pendidikan apapun itu harus mengacu pada Pancasila dan penerapannya. Nah, itu aja. Dan saya kira nanti kalau ada pertanyaan pendidikan Pancasila pentingkah? Jelas penting. Perdebatan soal 4 pilar ini yang mestinya bukan 4 pilar. Mesti Pancasila dasar itu kan harus mestinya udah nggak ada perdebatan soal itu. Betul ya, udah final ya itu ya. Final gitu. Nah, itu kita kan sudah harus melesat ke internasional itu, kok masih diskusi istilahnya dari dulu itu MPR kok politis. Ada inisiatif gitu. Betul. Itu dulu ya akhirnya ya udah, makanya untung ada Bung Eri dan teman-teman yang luar biasa produktif, tidak hanya sebagai dalam konteks aktivisme tapi juga praktis. Teoritisnya ada, praktisnya ada gitu. Iya, saya bacakan untuk terakhir dari Profesor Dr. Kailan MS Fakultas Filsafat UGM. Meletakkan Pancasila sebagai pilar adalah merupakan kesalahan logis maupun kesalahan tertib hukum. Pancasila adalah dasar negara, sehingga sebagai sumber tertib hukum Indonesia, maka NKRI UUD 1945 bersumber pada Pancasila. Jadi, kalau semua diletakkan sebagai pilar, hal itu jelas merupakan kesalahan logis dan tidak konsisten dengan tertib hukum Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Prof. Kailan ini guru besar di Filsafat UGM dan bukunya soal Pancasila juga banyak. Gitu. Mungkin gitu, Bung Eri, makasih luar biasa ini. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Semoga lain waktu tetap bisa ketemu. Gitu ya. Terima kasih. Monggo.